Halo guys semuanya, kembali lagi di video recap seluruh alur cerita Six from High and Low Doors. Kali ini di part yang kedua, mulai dari episode 4 sampai tamat. Disarankan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa ditonton dulu videonya di card pojok atas ya. Oke, langsung aja kita bahas seluruh alur cerita Six from High and Low Doors. Di episode 4, scene dibuka dengan menampilkan Tsukasa yang berjalan di lorong, kemudian ada Fujio yang terlihat senang datang dari belakang. Tsukasa sudah langsung bisa menebak keadaan Fujio yang seolah pulih dari depresi. Fujio merasa sangat lega karena mendengar kabar Seiji yang sudah pulih setelah mengalami kecelakaan. Kemudian di arah yang berlawanan, datang Madoka yang sedang ngomel-ngomel. Mereka pun bertemu dan Madoka kaget karena sudah sangat lama baru bertemu dengan Tsukasa yang sudah jadi ikemen. Karena mereka juga dulu dari kompleks perumahan yang sama, yaitu Hope Hill. Fujio malah usil dengan meninggalkan Tsukasa untuk menghadapi Madoka, dan Tsukasa disuruh membawakan sepedanya Madoka dengan keadaan Madoka yang masih ngomel-ngomel. Kemudian scene berganti menampilkan Motoaki yang sedang dipukuli dan terlihat sudah babak belur. Dia ditagih karena memiliki utang yang cukup banyak. Kemudian scene menampilkan masa lalu Motoaki, seolah dibawa ke dalam perasaan Motoaki yang sangat depresi. Dia pun meratapi kesedihannya dengan cara menggigiti kukunya dan berjalan keluar dari tempat ia dipukuli. Tapi dia masih merasakan depresi. Ditambah lagi dengan tatapan tajam orang-orang di sekitarnya. Kemudian Motoaki teringat dengan Fujio dan masih kesal karena dia menolak untuk bertarung. Motoaki menemukan sebuah tongkat besi dan berencana akan berbuat sesuatu agar Fujio mau bertarung lagi dengannya. Kemudian scene beralih ke Arata yang sedang bekerja dan tiba-tiba ada pemuda yang masuk hanya untuk mengambil uang dari mesin kasir, yang ternyata dia adalah anak dari pemilik restoran. Hubungan mereka terjalin tidak baik dari dulu. Kemudian ada Masaya dan Maho yang selesai ngedate nonton bioskop. Tiba-tiba mereka dikepung oleh sekelompok orang yang ingin menangkap Maho. Dan dari arah belakang, seseorang berhasil menangkap Maho. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Masaya melawan 4 orang sekaligus dengan tangan kosong. Melihat Maho yang diseret, Masaya auto marah dan menghajar mereka semua sampai babak belur dan kabur terbirit-birit. Setelah bertarung, Masaya berpikir kalau Maho mau memegang tangannya, tapi ternyata menunjuk ke arah pisau yang tertancap ke perut Masaya. Dia pun kaget dan langsung jatuh pingsan. Beralih ke Madoka yang sedang berlatih klarinet ditemani oleh Shinya Ochi. Madoka kemudian bercerita alasannya suka dan menekuni klarinet, yaitu karena ayahnya, dimana ternyata orang tua Madoka sudah bercerai dan sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya. Dia berencana memenangkan kompetisi klarinet dan akan mengupload penampilannya ke internet, berharap ada kemungkinan ayahnya bisa melihat permainan klarinet dari Madoka. Kemudian Masaya menerima telepon dan langsung bergegas ke rumah sakit, melihat keadaan Masaya yang habis ditusuk. Mereka berdua cukup lega karena keadaan Masaya yang baik-baik saja. Ibu Ochi Brothers bercerita tentang kejadian yang dialami Masaya dan Maho. Shinya Ochi pun terlihat merencanakan sesuatu setelah melihat adiknya ditusuk. Di perjalanan Ibu Ochi dan Madoka pulang, mereka bertemu dengan Maho yang berlari masuk kembali ke rumah sakit karena masih khawatir banget sama keadaan Masaya. Meminta maaf ke ibu Masaya dan berkenalan dengan Madoka. Mereka bertiga langsung akrab dan keluar bareng dari rumah sakit. Kemudian scene beralih menampilkan Jamuo yang ditemui oleh Motoaki. Jamuo pun menanyakan kenapa Motoaki membawa tongkat besi. Dan Motoaki bercerita kalau dulu waktu kecil setelah dia membuli Jamuo, Fujio bakal datang untuk menolongnya. Dengan cara inilah Motoaki yakin bakal membuat Fujio berbalik melawannya. Jamuo pun ketakutan dan berusaha lari dari kejaran Motoaki. Tsukasa yang datang
dikejutkan dengan keadaan Jamuo yang sudah tidak sadarkan diri dan langsung menelpon Fujio. Cerita pun berlanjut ke episode berikutnya, di mana menampilkan sebuah ruangan gelap di tempat kerja Ochi Brothers. Kembali lagi ke nasib Jamuo yang baru dihajar, Fujio langsung bergegas menemui Tsukasa di kedai biasa. Fujio yang terlihat sangat marah ini berusaha ditenangkan oleh Tsukasa, dan Tsukasa pun menjelaskan apa yang telah dialami oleh Motoaki sehingga bisa melakukan perbuatan ini. Kemudian scene beralih menampilkan para berandalan yang sudah menikah Masaya, dan bosnya kaget karena ternyata anak buahnya berurusan dengan Ochi Brothers. Bos mereka pun ketakutan dan menyuruh mereka untuk pulang. Tapi dari pintu masuk datanglah Shinya Ochi menggunakan topeng kelinci. Mereka semua pun dibuat babak belur oleh Shinya. Di sisi lain ada Madoka yang sedang mengikuti kompetisi klarinet. Kemudian Fujio datang untuk menemui Motoaki yang tiba-tiba muncul dan memukul Fujio dengan tongkat besi. Pertarungan mereka berdua akhirnya terjadi. Fujio dengan tangan kosong sedangkan Motoaki menggunakan tongkat besi. Pertarungan dimulai dengan Motoaki yang sangat kewalahan meladeni kecepatan Fujio, hingga Fujio berhasil menjatuhkan tongkat Motoaki. Motoaki malah kegirangan dan ternyata tongkat cadangannya lebih kecil untuk menyerang Fujio dengan brutal, hingga dia berhasil menusuk tangan kanan Fujio sampai berdarah. Fujio pun melanjutkan pertarungan tanpa menggunakan tinju kanannya. Itu pun Fujio masih bisa unggul, hingga Motoaki melepaskan tongkatnya. Mereka pun berlanjut bertarung menggunakan tangan kosong, dengan Fujio yang terlihat babak belur karena dipukuli dengan tongkat besi. Kemudian di pukulan terakhir, Fujio menggunakan tangan kanannya yang terluka untuk meninju Motoaki hingga dia jatuh pingsan. Kemudian beralih ke Madoka yang berhasil memenangkan kompetisi klarinet dan disambut oleh Shinya Ochi yang baru saja berhasil menghajar para berandalan. Kembali ke nasib Motoaki yang sudah sadarkan diri. Di situ sudah ada Tsukasa, Shibaman, Shoji, dan Fujio yang mengulurkan tangannya ke Motoaki. Dia pun terlihat sudah tidak depresi lagi dan dibantu berjalan bareng sama mereka. Kemudian di malam harinya di rumah Ochi Brothers, mereka sedang merayakan kemenangan Madoka dan bertepatan dengan ulang tahun Maho. Mereka pun bercerita kalau ayah mereka sudah meninggal pada saat bekerja dan merupakan orang yang sangat kuat dan belum pernah dikalahkan. Di sisi lain, ada Arata yang menemui anak pemilik restoran dan menamparnya di depan teman-temannya. Dia pun diajak makan oleh Arata dan mereka pun bercerita tentang arti teman sejati yang tidak hanya ada pada saat dia punya uang. Kemudian ada Fujio yang menemui Nami, sepupu dari Seiji, yang bercerita kalau Seiji sudah pulih, akan tetapi ada hal yang cukup berat, yaitu Seiji yang sekarang mengalami amnesia atau hilang ingatan karena kepalanya terbentur dengan cukup keras. Fujio pun datang menemui Seiji dan terkejut dengan sikap Seiji yang berbeda, tidak mengenali Fujio. Kemudian berlanjut ke episode terakhir, menampilkan Ochi Brothers yang selesai perform menggunakan topeng dari tempat kerjanya. Dan Masaya ditelepon oleh seseorang yang sepertinya dari Fujio. Kemudian beralih ke Arata yang sedang bekerja dan didatangi oleh anak dari pemilik restoran yang sekarang sudah agak akrab dan berniat membantu pekerjaannya. Kemudian Arata ditelepon juga oleh Fujio. Mereka semua pun berkumpul di tempat mereka biasa bertemu, termasuk Madoka yang datang dengan sangat buru-buru. Mereka baru diberitahu oleh Fujio tentang kecelakaan yang dialami oleh Seiji. Fujio menceritakan keadaan Seiji yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, akan tetapi dia mengalami amnesia atau hilang ingatan. Mereka pun berencana mengembalikan ingatan Seiji melalui hal-hal seperti tempat, musik, atau aroma. Dan sejauh ini Seiji belum mengingat apapun. Kemudian Arata memiliki ide untuk memulihkan ingatan Seiji melalui rasa makanan, yaitu monjayaki dari kedai Harazawa.
Mereka pun satu persatu mulai datang untuk menjenguk Seiji sampai dia diperbolehkan untuk pulang. Tapi yang ada malah keributan ketika mereka datang. Seperti Madoka yang ingin memukul Seiji agar dapat sadar, Ochi Brothers yang coba datang menghibur dengan topeng mereka, dan Arata yang datang membawakan makanan buatannya. Ketika Seiji mencicipi makanan dari Arata, tiba-tiba ada orang yang bilang kalau mereka sudah pada kenyang. Lalu dari balik tirai ada seorang pasien lain yang muncul. Diiringi dengan backsound khas mirip Crozero, dia adalah seorang pasien satu kamar dengan Seiji yang diperankan oleh aktor yang sama pemeran dari Ken Katagiri di film Crozero. Dia mengomeli Arata karena ini baru saja jam makan siang, tapi malah membawakan makanan. Dia pun ikut nimbrung bareng mereka dan penasaran sama makanan yang dibuat oleh Arata. Lalu dia mencicipi makanannya dan terkejut dengan rasanya yang sangat enak, hingga membawa semua makanan yang ada untuk dibagikan ke pasien lain. Perlahan Seiji membuka hatinya pada mereka semua, tapi dia masih merasa ada jarak dengan mereka. Keesokan harinya, Fujio mengajak Seiji berkeliling menggunakan kursi roda. Fujio bercerita tentang masa lalu Seiji, tapi Seiji malah frustasi karena dia tidak bisa mengingat satu memori pun yang dialami bersama mereka semua. Dia merasa gak enak hati sudah menghabiskan waktu bersama mereka, tapi gak bisa mengingat apapun selama ini. Fujio berusaha meyakinkan lagi tentang pertemanan dan impian Seiji sedari dulu. Dan jika Seiji tidak mengingat apapun, mereka semua hanya perlu membuat memori kebersamaan lagi mulai dari sekarang. Madoka, Arata, dan Ochi Brothers juga ikut meyakinkan Seiji dan membawakan surat kapsul waktu yang baru ditulis oleh Seiji. Di dalamnya tertulis kalau Seiji berharap 10 tahun ke depan mereka masih bersama dan membongkar kapsul waktu ini bersama-sama. Seiji pun makin dekat dengan mereka semua. Ketika Fujio dan kawan-kawan masih disibukkan mengurus Seiji, di sisi lain Jamuo sudah sadarkan diri dan bertemu lagi dengan Motoaki yang membawakannya makanan dan meminta maaf. Motoaki pun terlihat lebih baik ditemani dengan teman masa kecilnya. Setelah itu Motoaki bekerja keras demi melunasi utang-utangnya dibantu oleh si Baman dan Shoji. Di saat yang bersamaan di sebelahnya ada Tetsu dan Chiharu yang melihat kejadian itu dan sedang akan berdoa di kuil. Kemudian menampilkan Motoaki yang sekarang bekerja di tempat Arata dulu menjadi tukang las dan diajak makan oleh seniornya. Dia pun terlihat jauh lebih baik, tidak lagi ada raut depresi di wajahnya. Kembali ke Fujio yang flashback di lingkungan perumahan Hope Hill, di mana dia dulu maupun sekarang selalu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Kemudian Seiji yang sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit disambut oleh Fujio dan Arata. Mereka mengajak Seiji ke kedai Harazawa yang disambut oleh Madoka dan Ochi Brothers. Kemudian mereka pun memakan monjayaki. Di suapan pertama Seiji masih tidak mengingat apapun. Tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian Seiji mengingat kalau di sini ada timun. Dan akhirnya ada hal yang diingat oleh Seiji. Setelahnya perlahan-lahan Seiji ingatannya bisa kembali. Mereka pun tetap menjalin pertemanan mereka dengan baik dan mengabadikan pertemanan mereka di depan kedai Harazawa. Dan itulah scene terakhir dari film Six from High and Low the Worst. Oke, jadi itu dia rangkuman seluruh alur cerita film Six from High and Low the Worst. Buat kalian yang masih penasaran, bisa kalian download filmnya, link ada di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.